Selamat pagi buat para sahabat-sahabat di mana saja berada. Salam sehat buat kita semua ya. Namun sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih banyak atas subscribe, serta komen, serta share, dan like setiap konten yang saya buat. Itu mengartikan bahwasanya teman-teman itu memberikan interaksi yang kuat agar konten saya ini semakin dilihat dan semakin besar. Itulah yang mengakibatkan inspirasi kita buat proses penegakan hukum dan proses penegakan keadilan. Kenapa saya katakan demikian, teman-teman? Namun sebelumnya, izinkan saya mengucapkan Assalamualaikum, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, salam Pancasila. Kita lanjut, teman-teman. Itulah mengapa saya selalu memberikan konten yang kontra terhadap proses penindakan keadilan dan proses hukum yang ada saat ini sekarang di Indonesia. Coba bayangkan teman-teman, semakin heboh dan semakin luar biasa para pelaku koruptor yang tertangkap. Tapi yang menjadi pertanyaan, kenapa proses hukum itu hanya segelintir orang saja yang terproses? Dan yang lain atau pemain-pemain utamanya kemana ya? Namun sebelumnya, sebelum kita melanjut ke konten yang berikutnya, teman-teman, kita mendapat satu video yang sangat luar biasa. Ini video lama ya, di saat seorang anggota DPR RI dari salah satu partai yang gak perlu saya sebutkan, yang kemarin getol menyuarakan gak perlu manggil Ahok dan gak perlu mengundang Ahok di tempat yang, ya katakanlah tempat yang mereka bangga-banggakan, anggota DPR RI Komisi 6 kalau tidak salah. Supaya jangan gagal paham, ini ada kiriman yang akan saya tampilkan pada teman-teman. Ayo, lihat ini bersama siapa. Sebentar ya, teman-teman ya. Siap. Awak cek dulu biar nak langkah solar. Biar langkah. Isi namanya pembangunan satu ya setiap hari mas. Ya, 1.000 pembangunan itu. Bisa jadi kok. Nah, pasti tahu kan teman-teman siapa itu? Salah satunya adalah anggota DPR RI Komisi 6 yang kemarin getol bersuara, wow, katanya diserang buzzer-buzzer Ahok dan katanya followernya masih sedikit. Seperti itu bahasa seorang anggota dewan. Kenapa kamu takut? Tadi melihat rekaman video itu, ayo ada apa? Gak ada masalah lah mereka melakukan sidak. Makanya teman-teman, kalau orang yang sudah bersuara vokal, menyuarakan untuk tidak mengundang seseorang yang baik untuk membantu Kejaksaan Agung, ini perlu dipertanyakan oleh Kejaksaan Agung dan perlu dibongkar sedetail mungkin. Seperti kata Ahok pada waktu selesai dia sidang, ya, pada waktu sidang, sorry teman-teman, pada waktu dia dipanggil oleh Kejagung untuk dimintai keterangan, dan Ahok mengatakan, wow, saya kaget nih. Ternyata Kejaksaan Agung jauh lebih banyak mempunyai data-data daripada saya. Atau seperti umpama kata dia, data-data saya hanya sekaki, tapi Kejaksaan Agung sudah sampai ke kepala. Artinya teman-teman, apa yang perlu kita kutip di dalam hal pemberitahuan Ahok ini? Berarti Kejaksaan Agung sudah mempunyai banyak data yang harus dibongkar. Dan yang anehnya teman-teman, Pak Ahok adalah komut dari Pertamina. Dan kenapa komutnya PT Patra ya? Tidak dipanggil dan tidak dimintai keterangan? Ada apa? Ada apa ya? Karena ini menjadi pertanyaan yang sangat luar biasa buat kita teman-teman, di mana saja berada ya. Untuk itu tetap kita kawal teman-teman, karena ini sepertinya aneh ya. Banyak persoalan-persoalan bangsa sekarang yang berkeluaran, yang terbongkar, namun hanya sebatas level, ya katakanlah
seperti kata bahasa masih kacung-kacungnya. Namun ini adalah salah satu tayangan yang sangat luar biasa teman-teman ya, bahwasanya Pak Ahok itu gentleman dan tidak omon-omon seperti kata seorang kader partai PDI Perjuangan. Sebentar teman-teman, kita lihat tayangan berikutnya. Pak Ahok sudah menunjukkan diri sebagai seorang politisi yang gentle, tidak omon-omon, tidak hanya sekedar bicara di luar, tetapi pada saat dimintai keterangan, beliau memberikan keterangan sebagaimana yang beliau ketahui. Dalam hal ini saya rasa apapun itu, meskipun Pak Ahok tadi mengatakan bahwa data yang dimiliki oleh Kejagung itu jauh lebih lengkap, data yang dimiliki oleh Kejagung itu ternyata jauh lebih banyak, tetapi sebenarnya artinya kalau Kejagung memanggil Pak Ahok, itu kan sudah merupakan suatu bukti bahwa ada informasi-informasi tertentu yang sekiranya dibutuhkan Kejaksaan Agung untuk melengkapi perkara yang hari ini sedang didalami dan Benar, saya sepaham seperti apa yang dikatakan oleh salah seorang kader partai PDI Perjuangan. Ya, jadi kita merasa bahwasanya Pak Ahok itu adalah seorang politisi yang gentle. Memang dari dulu dia itu sangat luar biasa. Sejak ketika dia memangku atau seorang anggota DPR, bahkan di situ banyak yang tidak suka dengan dia oleh karena kepolosan dan keberpihakannya kepada rakyat Indonesia. Seperti kata dia, untuk korupsi, no. Saya lebih takut Tuhan daripada manusia-manusia yang ada di bumi ini. Memang benar teman-teman ya. Melihat ketika seorang pejabat publik yang akan menduduki satu jabatan, kan sebelum diambil sumpah itu sesuai dengan sumpah agama kepercayaannya masing-masing dan menggunakan kitab suci. Tapi kebanyakan rata-rata mereka lupa akan sumpahnya. Jadi saya jadi teringat ketika seorang presiden Senegal mengatakan, gak perlulah kalian buat foto saya itu di kantor-kantormu, tapi buatlah foto keluargamu. Karena di saat itu, apabila kamu melakukan tindakan yang salah, kamu tentu berpikir melihat foto keluargamu. Bisa juga ya. Tapi namun di atas semua itu teman-teman, di akhir konten saya ini, mohon kiranya teman-teman selalu memberikan interaksi terhadap konten apa yang telah saya lakukan, agar teman-teman konten ini semakin luas dan semakin berkembang. Nah, yang ujung-ujungnya nanti ini adalah untuk kita kawal proses penegakan hukum, proses penegakan keadilan yang ada di Indonesia. Oke teman-teman, terima kasih sebelumnya. Salam sehat buat kita semua. Salam perjuangan. Hidup rakyat Indonesia. Merdeka, merdeka, merdeka.